Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rehan dari Prodi Keperawatan kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan 10 sistem organ pada tubuh manusia yang berawal dari sistem saraf hingga sistem imun dan hematologi. Selanjutnya, mengenal sistem saraf manusia. Sistem saraf manusia adalah kumpulan jaringan yang berfungsi untuk mengonsentrasikan seluruh aktivitas tubuh. Adalah belajar, berbicara, menelan, berpikir, merespon, dan mengingat. Sistem saraf manusia bekerja dengan menerima informasi atau rangsangan dari tubuh serta lingkungan luar. Tersebut akan diproses untuk mengirimkan instruksi ke seluruh tubuh serta memicu reaksi seperti menggerakkan otot, bernafas, merasa sakit, dan lainnya sebagainya. Anatomi sistem saraf manusia. Utamanya sistem saraf manusia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf terapi. Selanjutnya, sistem saraf otonom. Sistem saraf yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh serta tidak sadar. Sistem saraf otonom terdiri dari dua cabang, yaitu sistem saraf simpati untuk mengatur respon tubuh saat terjadi ancaman atau stres, dan sistem persimpatik untuk mengatur organ dalam tubuh agar dapat bekerja secara optimal dan rileks. Selain itu, berdasarkan asal percabangan sistem saraf tapi juga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu saraf kranial, yaitu 12 pasang saraf yang berasal dari otak dan untuk mengumpulkan informasi antara otak dan bagian tubuh, dan saraf spinal, yaitu 31 pasangan yang berasal dari medula spinalis, sumsum tulang belakang, dan berfungsi sebagai pengantar impuls dari otak serta mengatur gerak refleksi. Selanjutnya, sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi adalah bagian dari sistem saraf manusia yang terdiri dari saraf-saraf bercabang keluar dari sistem saraf pusat. Sistem saraf tepi berfungsi untuk mengirim informasi dari otak dan sumsum tulang belakang ke seluruh organ tubuh. Berdasarkan cara kinerja, sistem saraf tepi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem saraf somatik. Sistem saraf bertugas menyampaikan informasi dari saraf motorik dan sensorik pada mata, telinga, kulit, dan otot menuju sistem saraf pusat dan membawa instruksi dari otak ke suatu respon sistem. Sistem saraf otonom yang mengendalikan kerja kelenjar atau organ dalam tubuh secara tidak sadar. Sistem saraf simpatik mengatur tubuh terjadi ancaman atau bahaya. Sensi gerakan, kesadaran, serta daya ingat atau memori manusia. Bagian-bagian kecil lainnya dilindungi oleh tulang tenggorokan dan selaput otak. Selain itu, terdapat cairan cerebrospinal yang mengalirkan melindungi otak dan sumsum tulang belakang. Sumsum tulang belakang yaitu bagian tubuh yang terdiri dari sekumpulan serabut saraf dan berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lain melalui batang otak. Sumsum tulang belakang berperan dalam mengirimkan sinyal dari otak ke bagian tubuh lainnya. Neuron yaitu bagian unit kerja sistem saraf pusat manusia yang saling berkomunikasi dalam mengantarkan impuls saraf dan menghasilkan respon. Setiap neuron terdiri 3 bagian dasar, yaitu badan sel, dendrit, dan akson. Sistem saraf pusat merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk menerima dan mencermakan informasi atau rangsangan dari sel-sel tepi yang berasal dari seluruh bagian tubuh. Adapun tubuh manusia yang dalam sistem saraf pusat adalah sebagai berikut. Yang pertama, otak, yaitu organ tubuh yang berfungsi sebagai pusat kontrol tubuh.
Organ vital ini bekerja dengan mengendalikan pikiran dan ingatan atau memori manusia. Otak terdiri dua bagian, otak kecil dan otak besar. Yang kedua, sumsum tulang belakang, yaitu bagian tubuh dari sekumpulan saraf yang berfungsi untuk menghubungkan otak dengan bagian tubuh lainnya. Selanjutnya yaitu sistem endokrin, merupakan jaringan kelenjar dan organ yang memiliki peran penting dalam mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan sel, metabolisme tubuh, kembang tubuh, dan proses produksi. Dalam sistem endokrin terdapat beberapa kelenjar seperti kelenjar tiroid, kelenjar paratiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar reproduksi yang memiliki fungsi masing-masing. Sistem endokrin memiliki kemiripan dengan sistem saraf pada manusia karena keduanya berperan dalam mengontrol dan memadukan satu sama lain. Jika sistem endokrin mengontrol proses tubuh berlangsung lambat, sistem saraf mengatur proses tubuh yang berlangsungan cepat seperti pernapasan dan metabolisme. Selanjutnya, fungsi sistem endokrin. Secara umum, sistem endokrin bertanggung jawab untuk mengatur sebagai fungsi tubuh melalui pelepasan hormon seperti metabolisme tubuh, kembang, fungsi dan reproduksi seksual, tekanan darah, nafsu makan, dan sekaligus tidur. Namun, setiap hormon yang dihasilkan dengan sistem endokrin mempunyai fungsi yang berbeda tergantung dari kerja mana hormon tersebut dihasilkan. Yuk simak sebagai berikut. Pertama, kelenjar tiroid. Kelenjar yang terletak di bawah leher bagian depan dan menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Hormon tiroid juga berperan untuk tulang, tumbuh dan otak dan setiap saraf pada anak-anak. Selain itu, hormon tiroid juga membantu menjaga tekanan darah, detak jantung, dan fungsi reproduksi. Selanjutnya, kelenjar paratiroid adalah dua pasang kelenjar kecil tertanam di setiap permukaan kelenjar tiroid. Kelenjar ini melepaskan hormon paratiroid yang berfungsi untuk mengatur kadar glukosa dalam darah dan metabolisme tulang. Selanjutnya, hipotalamus. Hipotalamus mengeluarkan hormon yang menekan pelepasan hormon yang direaksikan menuju kelenjar hipotalamus melalui arteritis. Hipotalamus juga mengeluarkan hormon somatostatin yang menyebabkan kelenjar pituitari menghentikan pelepasan hormon pertumbuhan. Selain itu, terletaknya bagian bawah otak memiliki peran penting dalam mengatur rasa kenyang, metabolisme, dan suhu tubuh. Selanjutnya, kelenjar hipofisis. Kelenjar hipofisis, kelenjar pituitari berada di dalam otak, tepatnya di bawah hipotalamus. Setelah mendapatkan rangsangan dari hipotalamus, kelenjar hipofisis akan memproduksi hormon yang membantu mengatur pertumbuhan, reproduksi, dan membakarkan energi, menjaga tekanan darah, serta sebagai fungsi organ tubuh lainnya. Selanjutnya, kelenjar adrenal berbentuk segitiga dan berada di atas setiap ginjal. Terdiri dari dua bagian. Pertama, bagian luar atau bisa disebut dengan korteks adrenal, dan bagian keduanya adalah medula adrenal yang terletak di bagian dalam. Bagian luar menghasilkan hormon yang disebut kortikosteroid yang mengatur metabolisme, fungsi seksual, sistem kekebalan, serta keseimbangan garam dan air dalam tubuh. Sementara bagian dalam atau medula adrenal menghasilkan hormon yang disebut katekolamine yang berfungsi untuk membantu tubuh mengatasi tekanan fisik dan lain. Selanjutnya, anatomi sistem reproduksi pria. Pertama, penis adalah organ vital yang digunakan untuk menghubungkan intim sperma dan keluarnya melalui saluran di dalam penis ketika sudah mencapai organisme. Yang kedua, scrotum, bagian kantong kulit yang menggantung di
pangkal penis, berfungsi untuk melindungi testis, saraf, serta pembuluh darah. Selanjutnya, testis, suatu kelenjar yang memiliki fungsi untuk memproduksi sperma dan hormon. Bagian ini adalah organ terpenting dari sistem reproduksi pria, terletak di dalam sternum. Organ tersebut berfungsi untuk membantu berlangsungnya reproduksi, penyimpan dan keluarnya sperma. Organ tersebut antara lain uretra, vas deferens, epidermis, fascicula seminalis, ductum ejaculatorius, kelenjar prostat, dan kelenjar Bullthroat. Selanjutnya, reproduksi wanita. Yang pertama, tuba fallopi. Jalan ini menghubungkan ovarium dan rahim yang berguna untuk pergerakan sel telur. Bentuk dari tuba fallopi menyerupai tabung kecil yang menempel di bagian atas rahim. Selanjutnya, ovarium, sebuah kelenjar dengan fungsi untuk menghasilkan sel telur, hormon progesteron, dan hormon estrogen. Organ ini berbentuk oval kecil dan terletak di kedua sisi rahim. Selanjutnya, vagina. Bagian ini fungsi sebagai jalur penghubung antara serviks ke bagian luar tubuh. Selain itu, vagina juga berguna sebagai jalan keluar bayi saat proses melahirkan. Selanjutnya, pengertian reproduksi adalah salah satu dari sekian banyaknya ciri makhluk hidup. Ini adalah proses saat makhluk hidup bisa menghasilkan keturunan dengan tujuan supaya tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup spesiesnya. Reproduksi pada manusia berarti membahas suatu sistem yang berbeda struktur dan fungsinya pada pria dan wanita. Sistem reproduksi adalah kumpulan organ internal dan eksternal yang bekerja bersama untuk tujuan reproduksi. Organ karena peran vitalnya dalam kelangsungan hidup spesies. Tak sedikit ahli yang berpendapat bahwa sistem reproduksi adalah suatu sistem yang paling penting di seluruh tubuh. Selanjutnya, sistem muskuloskeletal adalah sistem yang terdiri dari otot, jaringan ikatan sifat, serta tulang dan sendi. Sistem ini berperan penting dalam bergerak tubuh. Oleh karena itu, bila sistem muskuloskeletal terganggu, kemampuan dalam bergerak dan melakukan aktivitas pun bisa terganggu. Dengan adanya sistem muskuloskeletal, tubuh yang dapat bergerak dan menjalani berbagai aktivitas seperti berjalan, berlari, berenang, hingga sederhana mengambil suatu benda. Anatomi sistem muskuloskeletal. Yang pertama ialah tulang, merupakan salah satu bagian utama dalam sistem muskuloskeletal yang berfungsi untuk menopang dan memberikan bentuk tubuh, menunjang gerak tubuh, melindungi organ-organ tubuh, serta menyimpan mineral kalsium dan fosfor. Organ dewasa umumnya memiliki sekitar 206 tulang. Tulang terdiri dari lapisan luar dan dalam. Lapisan luar tulang memiliki tekstur keras dan tersebut dapat protein, kolagen, serta berbagai macam mineral termasuk kalsium. Sementara itu, bagian tulang tekstur yang lebih lembut dan berisi sumsum tulang, yaitu tempat diproduksinya sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit atau kepingan darah. Selanjutnya, sendi merupakan sambungan antara dua tulang. Sendi adalah bisa digerakkan, tetapi ada juga yang tidak. Sendi tidak bisa digerakkan, contohnya adalah sendi yang terdapat di lempengan tenggorokan. Sedangkan sendi yang bisa digerakkan meliputi sendi jari tangan dan kaki, siku, pergelangan tangan, bahu, rahang, punggung, lutut, dan pergelangan kaki. Selanjutnya, otot. Ada 3 jenis otot, merupakan bagian dari sistem muskuloskeletal, yaitu otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Otot rangka adalah melekat pada tulang dan sendi. Otot ini bisa meregang dan berkontraksi
saat tubuh bergerak seperti saat berjalan, menggenggam benda atau suatu, mengubah posisi tubuh misalnya menegukkan dan meluruskan lengan atau kaki. Selanjutnya tulang rawan. Tulang rawan adalah sistem jenis jaringan ikatan yang menutupi sendi. Selain itu berada di antara sambungan tulang. Rawan juga ada di hidung, telinga, dan paru-paru. Selanjutnya ligamen. Ligamen adalah jaringan yang menghubungkan tulang dan sendi. Ligamen terdiri atas serat elastis yang tersusun dari protein. Jaringan ikatan dan berfungsi untuk menopang sendi seperti lutut, pergelangan kaki, siku, dan bahu. Selanjutnya tendon. Tendon adalah jaringan ikatan tebal yang berfungsi untuk menghubungkan otot ke tulang. Tendon terdapat di seluruh tubuh mulai dari kepala hingga leher hingga kaki. Selanjutnya beragam gangguan pada sistem muskuloskeletal. Gangguan pada sistem muskuloskeletal bisa menimbulkan berbagai keluhan mulai dari nyeri otot atau sendi terasa kaku hingga sulit untuk bergerak. Adapun banyak gangguan atau penyakit yang bisa terjadi pada sistem muskuloskeletal, di antaranya cedera, misalnya patah tulang, dikoleksikan cedera otot dan kesleo. Kelainan bentuk tulang, misalnya akibat cedera osteoporosis, penyakit degeneratif, kelainan genetik, dan tumor atau kanker. Tolmitis atau infeksi pada tulang dan jaringan di sekitarnya. Gangguan persendian seperti radang sendi, robekan ligamen, butris, dislokasi sendi, dan nyeri sendi. Gangguan pada sendi lutut meliputi cedera meniskus dan robeknya pada ligamen kulit. Masalah pada otot, misalnya otot robek, cedera hamstring, dan artrit atau berkurang masalah otot akibat penuaan. Nah, bagian sistem pernapasan manusia. Yang pertama, hidung atau tungkai hidung merupakan tempat masuknya udara ke dalam sistem pernapasan. Selain itu, hidung berfungsi untuk menyaring, membersihkan, dan melembabkan udara yang masuk. Sel-sel rambut halus dalam hidung membantu menangkap partikel debu dan mikroorganisme yang bisa merusak saluran pernapasan dalam bentuk lendir. Yang kedua, faring. Selanjutnya, sistem pernapasan laring yang mengandung pita suara bernama laring, fungsi untuk menghasilkan suara melalui vibrasi pita suara saat udara melewati. Selain itu, laring juga berfungsi sebagai membantu mencegah makanan dan cairan masuk ke dalam saluran pernapasan. Selanjutnya, trakea, saluran pernapasan. Ini menghubungkan laring kontak suara dengan bronkus yang masuk ke dalam paru-paru. Trakea memiliki cincin tulang rawan yang melapisi dindingnya. Cincin tulang rawan ini menopang struktur selama proses inspirasi. Hal ini menjaga seluruh udara tetap terbuka sehingga aliran udara tetap lancar. Selanjutnya, bronkus adalah cabang-cabang trakea yang memasuki paru-paru. Saluran ini kemudian bercabang menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Selanjutnya, paru-paru, organ utama dalam sistem pernapasan yang berfungsi jawab untuk pertukaran gas. Di dalamnya, oksigen yang masuk dari udara diambil oleh darah dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh tubuh dibuang ke udara saat kita menghembuskan nafas. Selanjutnya, efalus. Bagian ini merupakan kantong kecil di dalam paru-paru, menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Terjadi dinding efalus tipis dan dilapisi kaliper-kaliper darah. Hal ini memungkinkan oksigen dan udara masuk ke dalam darah dan karbon dioksida keluar dari darah ke udara. Cara kerja sistem pernapasan.
Yang pertama, inspirasi. Ketika seorang bernapas, impuls saraf di otak menyambutkan otot-otot pernapasan seperti diafragma dan otot antara iga berkontraksi. Kontraksi ini mengakibatkan peningkatan volume rongga dada. Yang kedua, transportasi oksigen. Oksigen yang masuk ke dalam paru-paru diangkut melalui pembuluh darah paru-paru yang kemudian menuju ke jantung. Darah mengandung organ yang dipompa oleh jantung. Yang ketiga, pertukaran gas di alveoli. Di dalam paru-paru, oksigen yang terbawa oleh darah memasuki alveoli, kantong kecil yang melapisi dinding paru-paru. Pada dinding alveoli ini terdapat pertukaran gas antara oksigen dan dalam alveoli dan darah dalam kaliper darah yang melapisi alveoli. Yang keempat, ekspirasi. Setelah oksigen terserap oleh darah, karbon dioksida yang dibawa oleh darah akan kembali ke paru-paru. Impuls saraf dari otak menyebabkan otot pernafasan bereaksi mengurangi volume rongga dada dan meningkatkan tekanan di dalam paru-paru. Yang kelima, transportasi karbon dioksida. Karbon dioksida yang keluar dari paru-paru akan diangkut oleh darah dan dibawa kembali ke jantung. Darah menggunakan karbon dioksida akan dipompa oleh jantung ke paru-paru di mana karbon dioksida dapat dilepaskan melalui proses pertukaran gas di alveoli saat kita mengembuskan nafas. Selanjutnya, penyakit yang ada di pernafasan. Pertama, flu. Gangguan pernafasan oleh virus influenza yang bisa terjadi pada hidung, tenggorokan hingga paru-paru. Gejalanya yaitu pilek, sakit tenggorokan, bersin-bersin, demam, kadang disertai batuk. Yang kedua, asma adalah penyakit peradangan kronik yang menyebabkan masalah pernapasan. Penyakit ini terjadi saat saluran napas menyempit karena meredang atau tersumbat oleh lendir. Selanjutnya, tuberkulosis adalah penyakit paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Jika tak segera mendapatkan perawatan medis, bakteri ini dapat menyerang jaringan paru-paru dan menyebar hingga menyebabkan kerangsukan pada organ tubuh lainnya. Yang keempat, radang paru-paru. Di dalam organ paru-paru kita terdapat alveoli atau kantung udara. Ketika terjadi inspirasi, maka alveoli akan meredang dan berisi nanah atau lendir. Ini yang terjadi ketika terserang pneumonia. Gejala ini dapat terjadi adalah mual, batuk, berdahak, demam banyak, keringat, terasa nyeri pada dada. Terutamakan ketika menarik nafas, tertawa dan batuk, tidak berselera makan serta pusing dan sesak nafas. Selanjutnya, kardiovaskular, yaitu penyakit yang disebabkan adanya gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Contoh penyakit kardiovaskular yang umumnya di serangan jantung, arrhythmia, gagal jantung hingga stroke. Komponen-komponen sistem kardiovaskular. Sistem ini terdiri dari jantung, pembuluh darah, dan darah. Fungsi utama sistem adalah mengantarkan nutrisi dan darah yang mengandung banyak oksigen menuju saluran tubuh serta membawa darah kembali ke paru-paru. Sesuai fungsi dan dari sistem kardiovaskular yang bertanggung jawab untuk mengalirkan darah ke berbagai bagian tubuh. Berikut ini adalah organ dan jaringan yang membentuk sistem tersebut. Jantung, sebuah pompa yang berotot mendorong darah ke seluruh tubuh. Sistem tertutup pembuluh darah. Pembuluh ini meliputi arteri, pembuluh yang membawa darah dari jantung. Vena, pembuluh yang membawa darah kembali ke jantung. Kapiler, pembuluh kecil yang bercabang dari arteri untuk mengalirkan darah ke seluruh jaringan tubuh. Contoh penyakit kardiovaskular pertama yaitu serangan jantung. Dapat disebabkan oleh
penyumbatan atau robekan pada pembuluh darah, artikel kolesterol tinggi, tekanan darah tinggi, hingga merokok, aktivitas maupun pasif. Ada beberapa faktor risiko utama yang dapat menyebabkan serangan jantung. Stroke adalah kondisi di mana suplai darah ke bagian otak terputus. Kurangnya pasokan darah ini memicu kematian sel-sel otak. Terdapat dua jenis stroke yang berbeda. Penyebabnya stroke iskemik dan stroke hemoragik. Stroke iskemik dapat diakibatkan darah yang mengalami aliran. Selanjutnya, arrhythmia adalah gangguan pada detak jantung yang menjadikan tidak normal. Detak jantung terlalu cepat, terlalu lambat, hingga detak jantung berpola unik yang abnormal. Masalah jantung, tekanan darah tinggi, kolesterol tinggi, dan menjadi faktor risiko timbulnya arrhythmia. Gagal jantung yang menyebabkan terjadi adalah jantung yang tidak mampu untuk memompa cukup darah yang dibutuhkan oleh tubuh, kolesterol tinggi, jantung kronis, diabetes, dan yang berbeda faktor risikonya. Selanjutnya, sistem pencernaan terdiri dari 1. Mulut dan lidah. Mulut merupakan organ pencernaan yang pertama bertugas dalam proses pencernaan makanan. Fungsi mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukuran cukup kecil untuk dapat ditelan ke perut. Mulut dapat menghaluskan makanan kerana di dalam mulut terdapat gigi dan lidah. Gigi berfungsi menghancurkan makanan dan fungsi membolak balik makanan sehingga semua makanan hancur secara merata. Selain itu, lidah berfungsi membantu menelan makanan. Gigi dan lidah termasuk alat proses pencernaan secara mekanis. Selain mencerna makanan secara mekanis, di mulut juga terjadi pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara kimiawi dimungkinkan kerana kelenjar air liur menghasilkan ludah yang mengandung air lendir dan enzim platin. Selanjutnya, lambung merupakan alat pencernaan yang berbentuk katung. Dinding lambung terdiri otot-otot yang memanjang, melingkar dan menyorong. Hal ini memungkinkan makanan yang masuk ke dalam lambung dibolak-balik dan dicerna lagi sehingga menjadi lebih halus. Makanan yang dikunyah di mulut cukup halus. Oleh kerana itu, perlu dihaluskan lagi di lambung agar lambung kamu tidak bekerja terlalu berat. Sebaiknya kamu mengunyah makanan seperti halus benar sebelum menelannya sebanyak 33 kali. Selanjutnya, usus halus. Lambung melepaskan makanan ke dalam usus 12 jari duodenum yang merupakan bagian pertama dari usus halus. Makan masuk ke dalam duodenum melalui sphincter pylorus dan jumlah yang bisa dicerna oleh usus halus. Jika penuh, duodenum akan mengirimkan sisanya kepada lambung untuk berhenti mengalirkan makanan. Metabolisme adalah suatu proses kompleks perubahan makanan menjadi energi dan panas melalui proses fisika dan kimia, berupa proses pembentukan dalam pengaliran zat di dalam tubuh organisme untuk kelangsungan hidupnya. 1. Katabolisme. Katabolisme merupakan dua fungsi. Yang pertama, sebagai penyediaan bahan baku suatu proses sintesis yang dilakukan molekul lain. Fungsi dari katabolisme yang kedua yaitu sebagai penyedia energi yang akan diperlukan saat aktivitas sel berlangsung. Reaksi yang terjadi pada saat proses katabolisme yaitu reaksi oksidasi yang menggunakan energi bebas dan tentunya berbentuk enzim. Pada proses katabolisme terjadi 4 tahap, yaitu tahap glukosis, dekarbolasis, oksidatif, sikulasis, asam sitrat, dan transport elektron. Lanjut, yang kedua, anabolisme. Seperti yang telah dijabarkan di atas bahwa anabolisme merupakan suatu proses pembentukan yang
berkebalikan dengan proses katabolisme. Pada proses ini memerlukan suatu energi yang terdiri berupa energi kimia dan dapat pula berupa energi cahaya. Energi ini nantinya dibutuhkan untuk mengikatkan berbagai senyawa yang sederhana agar dapat membentuk suatu senyawa yang kompleks. Produk anabolisme memiliki 3 tahap, yaitu produksi monoksida, asam amino, dan nukleotida. Monoksida adalah kata yang berasal dari Yunani yang memiliki arti gula sehingga diartikan sebagai senyawa karbohidrat yang paling sederhana. Contoh dari monoksida yaitu glukosa yang memiliki rasa manis, sedangkan asam amino adalah nomenor dari protein. Pengertian dari nukleotida yaitu satu molekul dari gugus gula dan basa, penyusunan purin dan peptidin. ATP digunakan sebagai energi dalam mengubah asam amino, monoksida, dan lainnya. Asam amino merupakan reaktif yang diubah menjadi molekul kompleks. Sistem perkemihan: 1. Ginjal atau renal. 2. Ureter. 3. Fascial urinial. 3. Uretra. Selanjutnya ginjal. Organ berbentuk kacang terletak di kedua sisi volumena vertebral T12 sampai L3. Retroperitoneal di belakang abdomen dan peritoneum. Di depan 2 konstea terakhir dan 3 otot besar, transversus abdominis, quadratus labrum, dan vastus major. Dipertahankan posisinya oleh bantalan lemak tebal. Dendrites sedikit rendah terhampar. Panjang 11 sampai 13 cm, lebar 5 sampai 7 cm, tebal sampai 2 sampai 3 cm. Berat orang dewasa lebih kurang 150 gram. Selanjutnya ureter. Terdapat 2 ureter berupa pipa saluran yang menghubungkan ginjal dengan fascial urea. Dinding luar jaringan fibrous bagian tengah serta serat-serat halus bagian dalam membran mukosa ureterium. Selanjutnya lapisan ginjal kolektor luar, medula tengah, pelvis dalam, permukaan anterior dan posterior, kutub atas bawah dan pinggir lateral kompresif, pinggir media konferen ada hilus. Melalui hilus masuk arter dan vena renalis, saraf, dan getah bening. Ginjal terdiri dari massa tubulus, mikrofis, nefron. Selanjutnya fisiologi ureter. Menyalurkan urin dari ginjal ke FU. Ureter memasuki dinding FU secara serong SHG ketika FU tersisi, urin tidak kembali. Selanjutnya nefron. Unit fungsional dari ginjal terdapat sekitar 1 juta nefron setiap ginjal. Berawal dari berkas Kuiper glomerulus. Glomerulus dikelilingi oleh membran kapsula Bowman. MS bertahan dengan 1% nefron. Fungsi non-ekskresi menghasilkan renin, tekanan darah, menghasilkan erythropoietin, metabolisme vitamin D, menghasilkan prostaglandin, regulasi filtrasi glukos, menghasilkan kinin, vasoproduksi, dan vasodilatasi. Selanjutnya fisiologi FU. Tempat penampungan urin sebelum dikeluarkan dari tubuh dengan tersisanya FU sampai 500 cc. Otot derektoris direksi, otot polos sphincter internal berkontraksi mempertahankan kontinens. Dan selanjutnya fisiologi renal. Fungsi ekstraksi mempertahankan osmolitas plasma, mempertahankan kadar elektrolit plasma, mempertahankan pH plasma, dan menghasilkan produksi akhir nitrogen bersama urin. Selanjutnya yaitu anatomi kulit. Kulit menutupi seluruh bagian tubuh dan beratnya sekitar 7% dari berat tubuh.
Dalam 1 cm persegi luas, dari 70 cm pembuluh darah, 100 kelenjar keringat, 15 kelenjar minyak, 230 penerima rangsangan, dan sekitar 500 sel kulit yang secara bahkan mati dan mempengaruhi tebal kulit melalui 1 sampai 4 mm atau lebih. Dan 2 lapisan jelas. Lapisan paling luar adalah lapisan epidermis, sebuah jaringan membran yang tebal, dan lapisan kedua dermis. Dan di bawah dermis terletak lapisan lemak yang bernama hypodermis. Selanjutnya, fungsi kulit. Proteksi. Kulit memberi bantalan dan melindungi organ tubuh dan melindungi keseluruh badan dari kerusakan fisik seperti pukulan dan luka sayat. Kulit juga memberikan perlindungan dari bahan kimia berbahaya, kerusakan terhadap seperti panas dan dingin, melindungi dari serangan bakteri. Persepsi mengandung ujung saraf sensoris di dermis subcutis. Persepsi mengandung ujung saraf sensorik dan dermis dan subcutis. Pancinian korupsi rasa tekanan epidermis. Meissner's bodies rasa perubahan dermis. Krause bodies rasa dingin dermis. Ruffinin bodies rasa panas dermis dan epidermis. Michelfius rasa perubahan epidermis. Lapisan epidermis terdiri 5 lapisan saktum berturut-turut dari atas ke bawah. Pertama, saktum corneum. Kedua, saktum lucidium. Ketiga, saktum gradusum. Keempat, saktum spiosum, spongisum, plicer layer. 5, saktum basilar cumitrium. Selanjutnya, lapisan dermis. Lapisan di bawah epidermis yang lebih tebal dari epidermis. Lapisan ini terdiri atas lapisan elastis dan fibrosa padat dengan elemen-elemen seluler dan follikel lembut. Lapisan ini dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, struktur papilaris menonjol ke epidermis. Yang kedua, struktur reticulosis, bagian di bawahnya menonjol ke arah subductan. Lapisan ini terdapat sel fibrosit dan fibrosat, sel mikrosit, dan sel jaringan ikatan kolagen asetik. Lanjut, lapisan subcutis. Kelanjutan dermis terdiri dari jaringan ikatan longgar berisi sel-sel lemak merupakan sel bulat. Lapisan ini terdapat ujung saraf tepi pembuluh darah dan pembuluh getah bening. Selanjutnya, andeska kulit. Kelenjar keringat ada 2 macam. Kelenjar ekrim terletak dengkal di dermis dengan struktur yang encer berbentuk spiral, bermula langsung di permukaan kulit. Terdapat di seluruh permukaan kulit, terbanyak di telapak tangan dan kaki, dahi, dan lainnya. Dipengaruhi oleh saraf peningkatan produksi panas. Kelenjar apokrin terpengaruhi oleh saraf adekretik. Terdapat di aksila pulpis. Selanjutnya, kelenjar pilip. Kelenjar ini terhubung dengan rambut, mempunyai saluran tersendiri. Struktur yang keluar tersebut sebum. Kelenjar sebelah disebut spermhem. Fungsi utama sebum memperkecil pengguna minyak kulit, melindungi kulit dari trauma, kemis, dan pusemis. Selanjutnya, rambut pilus mempunyai hubungan erat dengan kelenjar sebasea. Kerana kelenjar sebasea bermula di follikel rambut tersebut, terdapat hampir di seluruh badan kecuali telapak tangan dan kaki. Rambut masuk follikel rambut melalui kutis sampai subkutis tubuh rambut tergantung lokasinya, yaitu di kepala lebih kurang 0,35 mm per hari. Normal rambut gugur setiap hari rata-rata 20 sampai 100 lembar. Kuku unguium bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Otot
polos yang disebut M. Efektor pilih yang arahnya dari papil ke folikel rambut pada sudut tumbul. Bila otot ini berfleksi maka rambut akan berdiri tegak. Kulit merupakan organ tubuh terletak pada luar sebagai alat proteksi terhadap organ-organ yang di bawahnya. Luas kulit orang dewasa 1,5 dengan berat kira 15% dari berat badan manusia. Kulit dapat bergerak dan merenggang tergantung dari tebal kulit, jumlah lipatan kulit, densitas kulit, perketatan kulit dengan jaringan di bawahnya, umur individu. Gambar kulit terlihat khas mempunyai gambaran tertentu melingkar seperti pada telapak tangan kaki disebut dermatologis. Embriologi kulit berasal dari ectoderm, epidermis, cuticle, mesoderm, dermis, cerium, cutis. Adegna apadegen kulit, kelenjar kulit, rambut, kuku, otot, saraf, pembuluh darah, pembuluh getah bening. Atomi secara hipotogik. Pembagian kulit secara garis besar tersusun atas 3 lapisan. Lapisan epidermis, lapisan dermis, lapisan subcutis. Tidak ada garis-garis tegas yang memisahkan dermis dan subcutis. Subcutis ditandai dengan adanya jaringan ikatan longgar dan adanya sel serta jaringan lemak. Selanjutnya sistem imun. Definisi bahan asing yang menyebabkan limfosit merespons antigen dapat berupa protein, glukosaida, lemak. Bahan asing yang menunjukkan antigen dikripsikan sebagai antigenik. Selanjutnya imunitas genetik. Imunitas dapat secara alami. Imunitas aktif terserang penyakit seumur hidup. Imunitas pasif, antibodi dari ibu, Pilesta, air susu 1GA bertambah 6 bulan. Imunitas didapat secara artifisial. Imunitas aktif vaksin toksoid. Imunitas pasif imunoglobulin anti taksion anti biasa. Respon tubuh bisa berkomunikasi dengan selanjutnya respon tubuh bila berkomunikasi dengan pengganggu. Pengganggu patogen friksi, panas dan dingin, berlebihan radiasi, cedera dan kimia. Bila bergangguan disebabkan oleh patogen, perbedaannya disebut infeksi. Selanjutnya secara langsung deteksi antigen, antibiotik, argumentasi, mempermudah sel fagosit menghancurkan antigen. Aktivitas sistem komplement merangsang komutaksi, mendukung argumentasi patogen renate terhadap fagosis, mendorong lisis atau ruptur membran sel 88. Selanjutnya berdefinisi di hati dan sumsum tulang. B. Untuk bonermatun sumsum tulang, jaringan lipoid dan 20-30% limfosit darah. Selanjutnya sel T menyerang diri sendiri. Autoimunitas, penyakit autoimunitas, tiroiditis, miastenia gravis, dermatitis lupus erythematosus, demam rematik, artritis reumatoid. Selanjutnya lini pertama, penghalang mekanik, penghalang kimia, refleks tertentu. Lini kedua, fagostatis, peredangan demam, protein pelindungan, sel pembunuh alami. Selanjutnya membedakan antara imunitas spesifik dan non-spesifik, mendeskripsikan proses fagostatis, menjelaskan penyebab tanda-tanda peredangan, kemerahan, panas, pembengkakan dan nyeri, menjelaskan peran demam dalam menangani infeksi. Selanjutnya definisi proses pencernaan dan menghancurkan patogen atau benda asing lain. Fagostatis melibatkan fagosis berpindah-pindah monofit dan monosit.
tetap dipenaskan komunikasi. Selanjutnya, kisah Joy yang lahir dengan Sever Combinet. Sistem imun meliputi semua struktur dan proses yang berbentuk pertahanan terhadap benda asing. Selanjutnya, fagosis. Ketika melakukan fagosiotis, pigurogen, hipotalamus, temperatur demam. Merangsang fagositosis, menurunkan kemampuan sebagai patogen untuk berkembang biak. Kemarahan rubor, panas kalor, menyebabkan tumor, nyeri dalor. Sumsum tulang, liposit, kelenjar, timus, mata dan berdimensif. Limfosit T, liposit yang diturunkan dari timus, kelenjar limfet dan limpa, serta 70-80% limfosit darah. Dua sel yang berperan penting, limfosit B dan limfosit T, makrofag. Hemoglobin G atau dalam plasma dan cairan tubuh, bakteri, virus dan berbagai toksin. Hemoglobin dalam sekresis kelenjar eksogen seperti susu, air mata dan cairan lambung. Imunoglobulin dalam plasma darah, contoh anti-A dan anti-min B pada sel darah merah. Selanjutnya, interferon, sekelompok protein yang dikripsikan oleh sel-sel yang terinfeksi virus, mencegah reproduksi virus. Protein komponen tidak aktif, deaktif, menempel ke membran bakteri, menurunkan, memasuk, bocor, pecah, mati. Selanjutnya, limfosit T menyerang antigen secara langsung. Limfosit B menyerang antigen melalui seleksi antibodi. Selanjutnya, memberikan contoh imunitas alami dan buatan yang didapatkan yang aktif dan yang pasif. Meringkas proses reaksi alergi. Selanjutnya, jaringan yang cedera. Selnya mengeluarkan vitamin dan bahan lain, diatasi pembuluh darah. Darah lebih banyak kemerahan dan panas. Cairan keluar, pembengkakan, akumulasi cairan dan bahan kimia, merangsang reseptor nyeri-nyeri. Selanjutnya, reaksi alergi tertunda 48 jam, hepatitis kontak deterjen, kometen, sabun. Reaksi alergi segala reaksi hepatitis segera melibatkan IgE, alergen. Selanjutnya, mendeskripsikan hubungan antigen dengan imunitas spesifik, menjelaskan peran sel T dalam imunitas mediated, menjelaskan peran sel B dalam imunitas mediated, menjelaskan dua kategori utama imunitas genetik dan imunitas didapat. Selanjutnya, imunitas non-spesifik dan imunitas spesifik. Selanjutnya, limfosit T, sel T, limfosit B, sel B.